Karena serbaguna, GP, General Purpose, GP, Jeep. Oh, jadi asal muasal JEEP itu Jeep itu dulu. Nah, General Purpose, lagi nickname karena lebih mudah bicara lah, jadi Jeep gitu kan. Oh, Karena dia mantap. Jadi itu tuh koleksi-koleksi beliau kendaraannya, khususnya yang berbau-bau militer sama berbau-bau perang dunia itu kurang lebih seperti itu. Kalau perang Vietnam utility dengan MB. Oh, di mana itu? Kebetulan ada di. Oh, berarti nanti kita ke tempatnya di mana, jauh nggak, Pak? Nah, dari sini 5 kilo aja. Kalau mau kita ke sana. Oke. Kita lihat kendaraan berikutnya. Kita jalan dulu ke tempat di mana beliau nyimpan mobilnya. Tetap terus tonton videonya sampai habis, jangan kemana-mana. Oke, sekarang kita sudah sampai di lokasi berikutnya, di mana sesuai dengan janjinya Bapak mau ngejelasin 2 mobil lagi berkaitan dengan sejarah yang tadi kita sudah dengar. Oke, Pak, kita lanjutkan lagi sejarahnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi saya bercerita bahwa Jeep itu terakhir berdinas di Perang Korea. Oke. Ya kan, MB38 gitu, 8 ya. Nah, kemudian Angkatan Darat Amerika memerlukan yang lebih modern tentunya dengan tuntutan situasi pertempuran dan doktrin saat itu. Maka dia mengajukan syarat-syarat tertentu, yaitu mobility tinggi, mode pulpus dan sebagainya, dan mampu untuk bergerak di air. Di air. Nah, oleh karena itu lahirlah ini MU 151. Ini M151 utility. bisa. Jadi kalau kita lihat, pertama suspensinya sudah independen sekarang. Oh iya benar. Independen. Jadi di jalan bagaimanapun ini jauh lebih. Berarti lebih empuk ya? Lebih empuk rasanya. Luar biasa. Nah, ini supaya dia tidak tenggelam atau tidak mati di air, maka ada snorkelnya. Jadi ini tuh Jadi untuk masuk ke udara, intake. Oke. Nah, jadi tetap walaupun terendam segini, ini masih jalan. Dan semua ini kedap. Artinya businya kedap, kabelnya kedap dan sebagainya kedap. Tetapi jangan lupa di sini ada satu switch gitu ya. Itu untuk? Jadi sebelum masuk ke air, switch baterainya dimatikan. Oke. Baterainya dimatikan, ini tetap sehingga nanti kalau itu tidak terjadi konslet, jadi mesin yang jalan. Ini. Berarti ini mobil amfibi sebenarnya. Dikatakan amfibi ya tidak juga gitu ya, tetapi memang punya kemampuan untuk bergerak di kalau amfibi kan dia berenang. Kalau ini nggak, harus kakinya tetap di dasar. Bannya tetap masuk ke dalam air, masuk sampai di dasar. Oke. Ya. Nah, untuk mengimbangi ini pada saat perang dunia kedua, Willys MB itu didukung oleh Dodge M37. Oh, yang tadi yang gede itu yang ada comment car itu ya? Comment car. Nah, gerakan ini didukung oleh truknya M715. Khusus untuk kargonya. Kargo. Berarti kalau misalkan tadi yang komandernya ada di sini, bisa dibilang gitu kan? Sekarang enggak, karena ini tidak ada untuk comment car-nya. Oh. Tapi itu pure untuk truk, ambulan, untuk angkut kargo, personil di sini. Ambulan juga pakai ini. Ini ambulan juga ada satu. Berarti ini di perang apa? Perang Vietnam. Ini perang Vietnam. Ini juga ngedukung. Sama untuk mendukung. Walaupun ada beberapa M37 yang masih digunakan di perang Vietnam. Oke. Karena untuk menunggu ini. Ya, itulah kira-kira kendaraan perang yang sampai dengan perang Vietnam. Karena yang paling banyak digunakan di perang Vietnam. Makanya ada yang bilang ini Jeep Vietnam. Oh, itu asal muasal kenapa ini disebut Jeep Vietnam. Ini produksi sampai sekitar tahun 70-an. 70-an. Siap, terbilang masih barulah ya daripada yang Willys ya. Willys sudah terlalu. Tapi ya itu tadi, kalau kita lihat dari tongkrongan gitu, coba sampai sekarang tuh Willys itu masih enak dipandang. Ya, saya sendiri ngelihat Willys itu kalau misalnya ada beberapa orang kan yang punya Willys juga, cuman yang ngebedain itu bagi saya pribadi, saya pada saat saya lihat itu bannya. Kebanyakan body ya sesuai dengan itu, tapi bannya biasanya banyak yang diganti. Memang sulit cari bannya. Itu bannya asli berarti. Ya, kita pesan ke Amerika sama dengan ini. Langsung datang dari Amerika sendiri. Makanya ini military. Cuman ada yang kelasnya lebih kecil, yang lebih murah lah, buatan India.
Ada nanti satu bisa dilihat, satu kendaraan lagi di sana yang Jeep Willys. Oke. Yang pakai bannya India. Nah, Lurus, ya. sini ada pertanyaan ini nih. Kalau tadi saya ngelihat yang di Willys itu peleknya oke, pada pelek pada umumnya. Cuman kenapa ini ada lubang di sini nih, apa ini gunanya? Nah, ini kan tadi saya bilang bahwa ada pengembangan di dalam doktrin taktik karena perkembangan teknologi. Dulu cavalry hanya di darat, sekarang ada sky cavalry. Iya, oke. Nah, ini untuk menggantung helikopter ini. Ini digantung di Nah, di helikopter. Bawah sama helikopter. Jadi perang Vietnam dulu kita lihat karena medannya bergunung-gunung, berbukit, berlemah, untuk memindahkan personil dan material itu menggunakan helikopter. Oke. Nah, ini bisa dipindahkan lewat helikopter. Helikopternya jenis apa kalau yang bisa angkut Waktu ini? itu masih ada Huey 1 Cobra, kemudian ada UH-1 Huey, kemudian ada Sky Crane sebelum ada Chinook. Oke, berarti ini diangkutnya pakai helikopter. Itu untuk mobilitas perpindahan jarak dekat apa jarak jauh? Relatif untuk mendukung pergerakan pasukan sesuai kepentingan taktis, untuk mengeliminir hambatan. Karena begini, perang darat itu secara sifat dasar operasinya akan terhalang oleh bentuk daratan. Geografis. Misalnya geografi hutan, tebing, sungai, jurang, seperti itu. Tetapi sifat dasar operasi udara dia bisa bergerak kemana saja. Nah, itulah yang dimanfaatkan. Kesulitan satuan-satuan darat karena bentuk geografis dieliminir dengan sky cavalry ini diangkat. Termasuk meriam, termasuk orangnya. Nanti ada kan helikopter khusus untuk angkut pasukannya juga. UH-1 Huey waktu itu yang digunakan di Vietnam. Oke. Terus ini, kalau ini kan bisa kelihatan ya, ini lampu utama, kemudian kalau ini saya bisa lihat lampu sen. Ini ada dua nih yang pertanyaan. Yang ini saya kira lampu. Ini sirene. Sirene. Keras ini, dari ini. Gunanya untuk Memberikan warning kalau pada sekali konvoy dan seperti biasa ini sirene. Sirene biasa. Kalau yang ini memang sama dengan itu adalah untuk kalau ada serangan udara, untuk mengeliminir pendeteksian dari udara, maka lampu semua mati kan. Oke. Makanya dapat di tempatnya pengemudi, kan ini ada lampu kecil nih untuk jalan. Di samping untuk membaca peta. Oh, gunanya untuk itu. Udara kalau malam semua lampu dimatikan, tetap bisa melihat. Oh, tapi terang atau enggak? Cuma cukup untuk pengemudi. Jadi tidak bisa dilihat dari jarak jauh. Sehingga secara visual pesawat udara akan kesulitan melihat pergerakan satuan darat. Itu. Terus kalau yang tinggi menjulang tinggi itu apa itu, Pak? Itu antena komunikasi. Karena kan mobil ini juga para komandannya biasanya di sini. Sehingga salah satu harus didukung bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan satuan bawah, kemudian laporan ke satuan atas, berkoordinasi dengan satuan samping. Maka ada beberapa komunikasi, baik jarak pendek, menengah maupun jarak jauh. Nah, kalau untuk ngedapetin dua mobil ini, mana yang paling berkesan ngedapetinnya? Sebetulnya ini. Oke, kenapa berkesannya? Nah, gini ceritanya ini. Waktu saya jadi wakil gubernur AL, kendaraan ini tidak jalan. Oke. Sudah lumpuh. Waktu itu ambulan di AL. Nah, kemudian saya hidupkan. Saya bisa mendukung untuk kegiatan operasionalnya Taruna untuk ambulan lapangan. Kemudian setelah saya pensiun, ternyata ini didispose. Dan rupanya anak buah tahu kalau ini saya pernah hidupkan ini. Jadi saya kaget, datang udah begitu, mereka tidak bilang. Jadi tidak dikasih tahu bahwa akan dem ini, saya diam aja, nggak tahu sama sekali. Tahu-tahu dikasih tahu dari AAL, Pak, saya kirim kendaraan. Loh, kendaraan apa? Ambulan yang dihidupkan, Pak. Loh, aku kan nggak pernah mesen, pernah ini nggak, Pak. Karena Bapak lah kendaraan itu hidup. Dan sekarang ada dispose, kami ingat Bapak, maka kami kirim ke Jakarta. Waktu itu saya sudah Kabak Kamla. Udah Kabak Kamla. Jadi tidak tahu namanya berkesan itu apa. Ini surprise kalau ini. Surprise. Dan jadi, itu berdasarkan dari
inisiatif anak buah lah ya. Inisiatif anak-anak, kemudian ada diajukan nama saya, kemudian dikirim ke Jakarta, udah seperti ini. Rupanya dia tanya-tanya kan, kalau Bapak seneng apa dan sebagainya. Gitu. Saya cerita saja gitu kan. Kalau saya sih seneng yang asli, tidak usah dirubah-rubah, gitu kan. Catnya juga itu kelihatan aslinya lah. Gitu. Tetapi memang kalau yang untuk truk ini, saya ada yang suka itu. Ini saya agak niru sedikit dari Ahmad Prancis. Oke. Nah, truknya. Oh. Jadi kalau ngelihat di hari kemerdekaan Prancis, Presiden Prancis pasti naiknya Naik di situ. seperti itu. Oh, jadi Dia di tengah berdiri gitu, pengawalnya di belakang. Nah, saya adopt itu. Oke. Agak-agak dirubah sedikit. Berarti fungsi ambulannya udah dihilangkan. Sudah ya? dihilangkan. Oke. Tapi ini sebenarnya truk sebetulnya soalnya. Truk ini tuh. Pengganti M715 tadi, pengganti M37, jadi ini. Tapi bisa difungsikan truk, bisa difungsikan macam-macam. Nah, kebetulan yang ada di AL, mungkin hanya ada di Indonesia ada 1 atau 2 gitu. Wush. Jarang sekali yang Mobil langka. mobil langka. Truk langka berarti truk langka. Truk langka lah, ya. Makanya Kolektor item. lorengnya kan loreng Korea itu. Oh, karena base-nya Korea itu ya. Nah, mungkin dia ya anak-anak pintar juga ngobrol. Saya baru ingat, oh pertanyaan untuk ini rupanya. Oh, jadi selama Makanya gemes kan, dia surprise. di wawancara tuh untuk ngebangun mobil ini. Ya nggak wajar nge-telepon, Pak, gimana kabar gitu. Sedikit-sedikit. Oh, pintar ya jadi intel berarti ya. Luar biasa. Wah, itu memang ini berkesan sekali. Oh, berkesan. Kalau ini sendiri dapatnya gimana? Nah, kalau ini sama dengan BMW tadi. Oke, yang R25 ya. itu. Oke, Jadi, motor. ada temen dia punya kendaraan ini lebih dari satu dan ini sudah nggak jalan. Oke. Nah, terus ya sama telepon, Pak, Bapak mau utility nggak? Oh iya, kebetulan saya nyari nih. Kamu ada Pak. Kamu mau jual berapa? Kalau dijual saya nggak akan kasih, Pak. Oke, terus? Kenapa? Saya akan senang kalau Bapak yang pakai, karena mobil ini nggak pernah dipakai. Jadi ini? Ya dikasihkan gitu. Jadi ini agak unik gitu ya, karena ya teman apa ya, teman ngumpul gitu, anak muda. Ya, yang punya anak muda malah. Anak muda. Oh iya? Jadi dia senang punya BMW, punya ini mobil lama lah itu. Nah, dia tahu saya senang seperti ini, dia hanya bilang begini, Pak, saya sangat senang kalau mobil itu dipakai sama Bapak. Berarti ada yang merawat, Pak. Intinya di situ. Jadi kadang-kadang dia telepon, Pak, gimana kondisi mobilnya? Saya fotokan. Bannya baru lagi, Pak. Nah, jadi seneng ya. Oh, gitu. Ada jiwa apa yang penting dirawat lah mobilnya. Dirawat itu. Saya bayar nggak mau. Jadi sebenarnya kalau misalkan bisa dibilang kolektor, ya kalau misalkan bisa dibilang secara kolektor yang nggak bermodal ya. Nggak bermodal. Makanya kalau tadi dibilang saya kolektor, enggak juga gitu loh. Tapi ada orang yang seneng kalau mobilnya saya pakai karena dirawat. Mungkin karena itu tadi contoh ya. Ini udah lama nggak jalan, saya hidupkan. Waktu saya Panglima Armada, itu banyak truk-truk Reo, itu udah pada nggak jalan. Saya hidupkan satu-satu, sekarang tuh kalau nggak salah ada 9 itu. 9, oke. Jadi ada yang di Bandung 1, saya tarik hidup jalan. Oh. Ada di Bangka Belitung jalan, dari Kopaska 2 jalan, dari Lok Semawe jalan. Berarti tadi sebenarnya yang rongsokan semua. Berarti zaman masih aktif itu hobinya adalah menghidupkan barang yang sudah tidak hidup. Mungkin nasib gitu ya. Karena begini, pada saat saya jadi komandan Badik gitu, begitu masuk Badik itu 2 tahun nongkrong. Kapalnya 5 kali naik dok, nggak bisa diperbaiki. Mau dihapus. Diperintahkanlah ke sana. Sampai sekarang masih hidup. Kalau balik kecepatan 45 dari Lumpuh. Kemudian jadi komandan frigate. Aresa Situbun. Sudah 10 tahun nongkrong. Ngidupin lagi. Hidupkan lagi gitu kan. Sekarang masih dioperasikan. Mungkin nasib gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak gini, udah nggak hidup, dihidupkan, terus disposal, dikasihin. Yang kapal itu bakal dikasih nggak kira-kira? Dia tanya juga, ada dermaga di Sukabumi? Berarti kalau ada bisa jadi begitu itu disposal, dikirim juga. Jadi punya kapal perang sendiri dong. Ya bisa kita parkir nanti di Sungai Cigunung lah. Gitu. Oke, itu jadi beberapa koleksi dari beliau. Yang tadi kita lihat kolektor ya. Ya oke, bukan kolektor tapi bisa kita bilang kolektor tak bermodal bisa itu sih kan. Ternyata banyak barang yang disimpan di rumah beliau ini adalah pemberian dari teman-temannya. Nah,
kita sudah lihat tadi di sana, di rumah yang pertama, kemudian ke sini, ke tempat kedua, ngelihat 2 mobil ini. Nah, saya izin nih, boleh nggak nyobain salah satunya? Maksudnya dalam artian, saya ikut di dalam mobil itu. Boleh. Yang sana kan yang ini. Yang ini ya? Ini, karena Oke. gini, biar merasakan ya bahwa bagaimana sih kualitas mobil perang itu. Oke. Ya. Karena banyak jalan yang rusak nih. Hmm. Nah, itu kan, nah, cobalah rasakan. Oke. Saya jamin bisa merasakan bahwa suspensi lebih bagus dari sedan. Ini? Ya. Oke. Jadi jalan rusak itu orang lain mengurai kecepatan, kalaupun kita tambah kecepatan. Ya. Bus. Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you're discreet out, get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out, listen on repeat now and weed out all the weak now, get up and make a change, don't remember yesterday, if you got something to say, speak your mind before your grave, cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change, everybody stays the same, so be different, make a name, like huh? a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over. It's ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless, while others out there spitting shit got hits up on the charts and shit. I see why other artists quit, cause people don't reward good shit. They love to hate but hate to live. Society, you swing and miss, and honestly I get it, promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it, don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit, bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss, be a legend not a myth, yeah. It's obnoxious that I'm conscious, rapping honest as promise, try to harness. As an artist, stay modest, it's a long quest, I will not quit till 10,000 people going off when I drop this. I gotta make it now, swear to God I'm breaking out, swear to God I'll take a bow, stand the stage with the crowd, cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud, saying modest but I'm proud, no I never. Hei, belum selesai videonya. Komentar dulu soal tadi kita sudah nyobain mobil perang itu. Nah, ternyata Bapak ini pembalap ya. Mau jalan rusak kayak gimana juga tetap diterabas, malah tambah kecepatan, malah jalan rusak masih bisa nyusul mobil malah. Jadi benar apa kata beliau tadi, kalau mobil ini lebih enak daripada sedan. Saya setuju. Mercy pun bisa dibilang kalah enaknya dengan mobil ini. Mungkin karena suspensi yang tadi itu ya, independen suspensi itu, sehingga goyangan atau gelombangnya jalan itu tidak terlalu berasa sama sekali. Malah lebih nyaman berada di dalamnya itu. Jadi nggak kerasa, jalan ini tuh nggak kerasa rusak. Malah kayaknya mulus-mulus aja. Plus mungkin itu tadi ya yang bisa dibilang ini kendaraan perang atau militer, jadi dirancang untuk segala medan. Nah, dirancang untuk segala medan sehingga fungsi khususnya untuk militer itu terpenuhi semua dalam mobil ini. Jadi itu kira-kira ulasan dari kita hari ini. Terima kasih kepada Pak Taufik sudah mau izinin kita main ke rumah. Sekali lagi saya ulangi, tetap terus tonton video-video kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, sama subscribe channel kita. Karena semoga informasi-informasi pada video kita berikutnya bisa memberikan hal-hal yang baru bagi penonton semua. Oke, sekarang baru saya akhiri video kita hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.